Pada slide ini, kita akan membahas tentang manajemen talenta dan suksesi strategis, yang sangat penting untuk memastikan organisasi kita memiliki sumber daya manusia terbaik dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Intinya, kita harus bisa mengidentifikasi karyawan dengan potensi tinggi, kemudian menyusun rencana pengembangan agar mereka siap mengambil peran penting di masa depan. Dengan cara ini, kesinambungan kepemimpinan bisa terjaga tanpa adanya gangguan yang berarti. Slide ini juga memperlihatkan bahwa materi ini disusun oleh Dr. Jawad Seba Ali, yang merupakan ahli di bidang ini. Pada akhir pelatihan ini, Anda akan mampu mengidentifikasi perbedaan antara karyawan berpotensi tinggi dan karyawan yang berkinerja tinggi, sebuah kemampuan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Anda juga akan belajar bagaimana menerapkan metode yang terstruktur untuk membuat rencana pengembangan individu yang efektif, serta merancang pipeline suksesi yang siap menghadapi transisi kepemimpinan, baik yang sudah direncanakan maupun yang mendadak. Selain itu, kemampuan mengomunikasikan keputusan terkait talenta dengan cara yang transparan dan adil akan menjadi bagian dari keahlian Anda. Terakhir, pelatihan ini akan membantu Anda menyelaraskan strategi talenta dengan tujuan jangka panjang organisasi, menggunakan alat praktis untuk menilai kesiapan, dan mengambil langkah nyata dalam membangun budaya pertumbuhan dan kesinambungan kepemimpinan di semua tingkat organisasi. Strategic Talent Management adalah praktik yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia di organisasi masa kini. Ini bukan hanya soal penilaian kinerja tahunan atau promosi sesekali, melainkan tentang mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang dengan kemampuan yang secara langsung mendukung tujuan masa depan organisasi kita. Dengan mengelola talenta secara strategis, organisasi bisa lebih siap menghadapi kesenjangan kepemimpinan, perubahan pasar, dan kekurangan kapabilitas sebelum menjadi masalah besar. Pendekatan ini juga menghubungkan strategi SDM dengan strategi bisnis, sehingga memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara manajemen talenta dan perencanaan suksesi. Manajemen talenta adalah proses yang luas dan berkelanjutan, meliputi rekrutmen, pengembangan, keterlibatan, dan retensi karyawan di seluruh tingkat organisasi. Proses ini fokus pada pembangunan kapabilitas jangka panjang. Sementara itu, perencanaan suksesi adalah proses yang lebih terfokus, yang mengidentifikasi dan mempersiapkan individu tertentu untuk mengisi peran kritis dalam organisasi, sehingga memastikan kontinuitas kepemimpinan saat posisi penting menjadi kosong. Kedua proses ini saling melengkapi. Manajemen talenta membangun kumpulan talenta yang kemudian digunakan dalam perencanaan suksesi. Organisasi yang kuat memandang keduanya sebagai bagian dari sistem terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Banyak organisasi seringkali gagal dalam perencanaan suksesi karena mereka menganggapnya hanya sebagai latihan pengisian formulir tahunan yang kemudian diabaikan begitu saja. Akibatnya, meskipun secara administratif pipeline penerus terlihat penuh, kenyataannya tidak ada persiapan nyata saat posisi penting benar-benar kosong. Kesalahan umum terjadi ketika penerus dipilih hanya berdasarkan masa kerja, bukan kapabilitas mereka, kemudian rencana pengembangan dibuat tanpa jelas atau malah tidak pernah dijalankan sama sekali. Selain itu, keterlibatan para pemimpin senior yang minim juga menjadi faktor kegagalan. Perencanaan suksesi yang efektif harus diperlakukan sebagai sebuah proses dinamis, yang secara rutin ditinjau dan mendapatkan dukungan aktif dari seluruh organisasi, bukan sekadar tugas administratif tahunan dari HR. Pada slide ini, kita akan membahas tentang memahami karyawan berpotensi tinggi. Dimulai dari kelincahan belajar. Karyawan jenis ini mampu belajar dengan sangat cepat dari pengalaman baru, kesalahan, dan umpan balik tanpa perlu pengulangan terus-menerus. Ini berbeda dengan hanya sekadar pintar atau berpengalaman. Selanjutnya, ada hasrat yang mereka miliki. Hasrat ini bukan sekadar ambisi kosong, melainkan keinginan yang kuat dan berkelanjutan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dan berkontribusi secara maksimal melalui kinerja bersama tim. Terakhir, keterlibatan mereka sangat luar biasa. Karyawan berpotensi tinggi secara sukarela menginvestasikan usaha ekstra, selalu hadir secara proaktif, dan mau melampaui peran formal mereka ketika organisasi membutuhkan, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kesuksesan bersama.
Perlu dipahami bahwa potensi tinggi dan kinerja tinggi itu berbeda secara mendasar. Seorang high performer memang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam peran saat ini. Mereka handal, terampil, dan bisa diandalkan. Namun, itu tidak berarti mereka otomatis siap atau ingin mengambil tanggung jawab yang lebih besar atau posisi kepemimpinan. Di sisi lain, seorang high potensial adalah individu yang menunjukkan kemampuan untuk berkembang dan belajar dengan cepat. Mereka mampu menangani kompleksitas lebih besar, memengaruhi orang lain, dan siap memimpin di tingkat yang lebih tinggi. Kesalahan terbesar adalah menyamakan keduanya dan membuat keputusan seperti promosi hanya berdasarkan performa saat ini tanpa mempertimbangkan potensi jangka panjang. Padahal, kedua profil ini sama-sama bernilai dan perlu pendekatan pengembangan yang berbeda. Alat pertama yang sering digunakan adalah 9-box grid, yang merupakan alat visual untuk memetakan karyawan berdasarkan dua aspek utama, kinerja saat ini dan potensi masa depan mereka. Dengan alat ini, kita bisa memudahkan diskusi tentang talenta secara lebih objektif dan terstruktur. Selanjutnya ada umpan balik 360 derajat, di mana kita mengumpulkan masukan dari berbagai sumber seperti rekan kerja, bawahan, dan manajer. Ini sangat membantu untuk melihat kekuatan dan area yang mungkin tidak terlihat hanya dari angka kinerja saja. Kemudian, pusat asesmen memberikan cara bagi kandidat untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam situasi yang disimulasikan, sehingga sangat efektif untuk menguji kesiapan mereka dalam menghadapi peran kepemimpinan yang baru. Terakhir, wawancara terstruktur, yang menggunakan pertanyaan perilaku dan situasional, fokus pada bagaimana kandidat menangani tantangan dan masalah di masa lalu, yang menjadi indikator kuat untuk kinerja mereka di masa depan. Pada slide ini, kita membahas penggunaan 9-box grid dalam praktik. 9-box grid paling efektif saat semua manajer melakukan kalibrasi dengan definisi yang sama. Artinya, sebelum kita mulai menggunakan grid ini, sangat penting untuk menyepakati kriteria yang jelas, terutama tentang siapa yang termasuk dalam kategori potensi tinggi. Jika kriteria ini tidak ditetapkan bersama, manajer yang berbeda mungkin akan menempatkan karyawan yang sama di kotak yang berbeda, sehingga hasilnya menjadi tidak konsisten. Jadi, mendefinisikan istilah dan kriteria terlebih dahulu adalah langkah krusial agar diskusi berjalan efektif dan adil. Pada slide ini, saya ingin menekankan pentingnya percakapan kalibrasi dalam membuat tinjauan talenta berjalan dengan efektif. 9-box grid sendiri hanya akan seefektif percakapan yang mengelilinginya. Kalibrasi adalah proses di mana sekelompok manajer bersama-sama meninjau penilaian talenta mereka, saling menantang asumsi, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang sama tentang siapa yang siap untuk posisi tertentu. Agar kalibrasi ini berhasil, dibutuhkan rasa aman secara psikologis bagi para manajer. Mereka harus merasa nyaman untuk menyampaikan kekhawatiran, mengakui ketidakpastian, dan bahkan merevisi penilaian mereka tanpa takut dianggap lemah atau tidak loyal. Tujuannya bukan hanya konsensus semata, tetapi lebih pada akurasi dalam menilai talenta. Jika dilakukan dengan baik, kalibrasi ini dapat mengurangi bias, membantu menampilkan talenta yang mungkin tersembunyi, dan memberikan gambaran yang jauh lebih jujur tentang pipeline kepemimpinan dalam organisasi kita. Pada slide ini, kita membahas berbagai jenis bias yang sering terjadi dalam identifikasi talenta. Pertama, ada bias afinitas, di mana manajer cenderung menilai lebih positif orang yang mirip dengan mereka sendiri, baik dalam cara berpikir, berbicara, maupun berperilaku. Hal ini tidak disengaja, tapi menyebabkan kumpulan talenta menjadi kurang beragam. Selanjutnya, efek halo dan horn. Ini terjadi ketika satu aspek kinerja, baik sangat bagus atau sangat buruk, mendominasi penilaian keseluruhan terhadap seorang karyawan. Untuk mengurangi bias ini, kita perlu menggunakan kriteria yang terstruktur dan mendapatkan masukan dari banyak penilai berbeda. Kemudian, ada bias keterkinian, di mana peristiwa terbaru mendapatkan perhatian lebih besar daripada rekam jejak keseluruhan. Jadi, jika hanya mengandalkan penilaian kuartal terakhir, kinerja selama 3 tahun bisa terabaikan. Terakhir, bias visibilitas. Karyawan yang bekerja jarak jauh atau dalam peran yang tidak terlalu mencolok seringkali kurang terlihat oleh pengambil keputusan senior, sehingga mereka bisa saja terlewat dalam diskusi tentang talenta,
meskipun kemampuan mereka sama bagusnya. Semua bias ini penting untuk kita sadari agar proses identifikasi talenta menjadi lebih adil dan akurat. Membangun rencana pengembangan individu adalah langkah penting dalam pengembangan karir karyawan. Rencana ini, yang kita sebut Individual Development Plan atau IDP, merupakan kesepakatan tertulis antara manajer dan karyawan tentang keterampilan atau pengalaman apa yang perlu dikembangkan. IDP yang efektif harus spesifik, memiliki batas waktu, dan tentu saja, terkait langsung dengan pekerjaan nyata yang dijalankan. Ini bukan sekadar daftar keinginan atau katalog pelatihan, melainkan sebuah peta jalan yang melibatkan penugasan menantang, pendampingan, umpan balik yang berkala, dan tonggak pencapaian yang jelas. Yang paling penting, IDP disusun bersama, sehingga karyawan aktif berperan sebagai penulis utama rencana pengembangannya, bukan hanya sebagai penerima keputusan dari orang lain. Model pengembangan 70-20-10 ini menekankan bahwa 70% pengembangan keterampilan berasal dari pengalaman langsung di tempat kerja. Ini berarti kita belajar paling banyak saat menghadapi tugas yang menantang, mengambil tanggung jawab baru, memimpin proyek, dan mengatasi masalah yang membuat kita harus melampaui kemampuan yang sudah ada. Selanjutnya, 20% pertumbuhan kita diperoleh dari belajar bersama orang lain. Cara-cara seperti mentoring, coaching, belajar dari rekan sejawat, dan menerima umpan balik sangat mempercepat proses pembelajaran. Keberadaan orang yang sudah berpengalaman sangat membantu, namun sayangnya pendekatan ini belum digunakan secara optimal. Terakhir, hanya 10% pengembangan yang berasal dari pelatihan formal seperti kursus, lokakarya, dan sertifikasi. Meskipun fondasi yang diberikan penting, metode ini paling efektif ketika langsung diterapkan di tempat kerja. Jadi, kombinasi ketiga elemen ini sangat penting untuk membangun kapabilitas secara menyeluruh. Tugas yang menantang berperan penting sebagai alat pengembangan karena mereka mendorong kita melewati batas kemampuan saat ini. Tugas seperti ini menghadirkan ketidakpastian dan kompleksitas yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga benar-benar menguji kapasitas kita. Namun, agar tugas ini efektif, pemberi tugas harus melakukannya secara sengaja dan terencana. Sebelum memberikan tugas, penting untuk berdiskusi mengenai apa yang ingin dicapai dan dipelajari. Selama pelaksanaan, dukungan berupa coaching sangat diperlukan, dan setelahnya, wajib dilakukan debrief yang terstruktur yang mengaitkan pengalaman tersebut dengan langkah perkembangan berikutnya. Tanpa proses ini, tugas menantang bisa berakhir hanya sebagai beban tanpa manfaat pengembangan yang jelas. Pada slide ini kita membahas 3 konsep penting dalam rencana pengembangan yaitu mentoring, coaching, dan sponsorship. Mentoring adalah proses di mana seorang kolega senior atau yang lebih berpengalaman secara informal berbagi pengetahuan dan perspektif untuk membantu mengarahkan karir seseorang. Hal ini sangat efektif ketika kedua pihak memiliki ekspektasi yang jelas. Selanjutnya, coaching adalah percakapan yang lebih terstruktur dan berfokus pada tujuan. Membantu individu untuk memahami tantangan mereka, mengeksplorasi opsi, dan berkomitmen pada tindakan. Yang penting di sini adalah kemampuan coach untuk bertanya dengan baik dan mendengarkan secara aktif, bukan keahlian mendalam di bidang tertentu. Terakhir, sponsorship berbeda dari mentoring karena seorang sponsor adalah pemimpin senior yang secara aktif memperjuangkan karyawan di forum yang biasanya tidak dapat diakses oleh karyawan tersebut, menggunakan jaringan dan pengaruhnya untuk membuka peluang karir. Perencanaan suksesi adalah proses penting yang bertujuan mengidentifikasi dan menyiapkan kandidat internal untuk mengisi posisi kepemimpinan yang kosong di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada perekrutan dari luar serta memastikan kelangsungan organisasi tanpa gangguan ketika terjadi perubahan. Perlu diingat, peran penting di sini tidak selalu berarti posisi tertinggi, melainkan peran yang jika kosong, dapat mengganggu operasional, hubungan dengan klien, atau pelaksanaan strategi secara signifikan. Oleh karena itu, langkah awal yang krusial adalah mengidentifikasi peran-peran penting ini dengan tepat agar rencana suksesi yang disusun benar-benar efektif dan dapat dijalankan dengan baik. Pada slide ini, kita membahas bagaimana cara mengidentifikasi peran kritis dalam organisasi Anda. Pertama, kita perlu melakukan pemetaan peran unik dengan mencatat posisi yang tidak tergantikan. Ini penting karena jika posisi tersebut kosong, operasi bisa terganggu.
Selanjutnya, kita harus menilai dampak kekosongan dari peran tersebut, baik secara operasional maupun strategis. Jangan lupa juga mengidentifikasi peran yang memerlukan waktu lama untuk diisi, karena ini akan mempengaruhi urgensi tindakan suksesi. Setelah itu, kita memprioritaskan peran berdasarkan risiko kekosongan dan lini masa pengisian. Tidak semua peran membutuhkan rencana suksesi, jadi fokuskan upaya pada area dengan risiko tertinggi dan di mana kesiapan internal paling krusial. Dengan cara ini, kita bisa mengalokasikan sumber daya pengembangan secara efektif dan memberikan dampak signifikan bagi organisasi. Pada slide ini, kita membahas tentang menetapkan tingkat kesiapan suksesor. Pertama, ada kategori siap sekarang, yang berarti individu tersebut sudah bisa langsung mengambil alih peran dengan dukungan transisi yang minimal karena dia sudah menunjukkan kapabilitas yang diperlukan dan hasil yang memuaskan pada tingkat kompleksitas yang sepadan. Selanjutnya, siap dalam 1 hingga 2 tahun, mengacu pada individu yang memiliki kemampuan inti, namun masih perlu pengembangan di beberapa area tertentu. Untuk itu, rencana pengembangan aktif sangat penting, termasuk penugasan yang menantang dan pembinaan terarah agar kesenjangan tersebut tertutup sesuai target waktu. Terakhir, siap dalam 3 hingga 5 tahun, menunjukkan individu dengan potensi jangka panjang yang kuat, tetapi memerlukan investasi berkelanjutan melalui berbagai macam peran dan pengalaman. Individu ini termasuk dalam pipeline sebagai kandidat suksesor, namun belum siap untuk langsung mengambil alih peran. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya membangun pipeline suksesi yang sehat. Pipeline suksesi bukan hanya soal menyiapkan satu nama pengganti untuk setiap posisi penting. Melainkan, ini tentang menciptakan kumpulan kandidat yang bertingkat, yang berada di berbagai tahap kesiapan. Hal ini harus didukung dengan rencana pengembangan yang aktif serta ditinjau secara berkala sepanjang tahun, agar terus relevan dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara dinamis. Dengan pendekatan ini, kita memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kinerja organisasi tetap optimal. Rapat tinjauan talenta adalah percakapan terstruktur yang melibatkan para pemimpin senior untuk menilai kedalaman pipeline kepemimpinan kita, meninjau kesiapan setiap individu, serta mengonfirmasi atau merevisi rencana suksesi yang ada. Rapat ini penting dilakukan setidaknya sekali setahun, dengan tindak lanjut triwulanan khusus untuk peran-peran yang kritis. Dalam rapat ini, kita akan membahas beberapa hal utama. Pertama, kita tinjau peta suksesi untuk semua posisi kritis, lalu menilai kesiapan para penerus yang sudah ditetapkan. Selain itu, kita harus mengidentifikasi karyawan yang mungkin belum mendapat perhatian atau investasi pengembangan yang memadai. Jangan lupa memastikan bahwa rencana pengembangan individu tersebut masih aktif dan berjalan sesuai dengan progres yang diharapkan. Yang paling penting, hasil dari setiap rapat tinjauan talenta harus berupa keputusan dan komitmen yang jelas dan terdokumentasi, bukan hanya sekadar pengamatan saja. Dengan begitu, kita bisa memastikan langkah-langkah berikutnya terlaksana dan ada tindak lanjut yang nyata. Kesalahan umum pertama yang sering terjadi adalah menunjuk hanya satu penerus untuk setiap peran. Ini membuat rencana menjadi sangat rapuh, karena jika penerus tunggal itu keluar, menolak peran, atau ternyata belum siap saat posisi lowong terjadi, organisasi akan kembali ke titik awal dan mengalami ketidakpastian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki setidaknya 2 kandidat yang layak dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Kesalahan kedua adalah menyimpan rencana suksesi tersebut dari para penerus itu sendiri. Banyak organisasi yang mengidentifikasi penerus tapi tidak memberitahu mereka, sehingga penerus tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik dan ini menimbulkan kebingungan saat transisi. Percakapan yang transparan tentang niat dan rencana masa depan justru membangun kepercayaan dan komitmen dalam tim. Terakhir, kesalahan ketiga adalah menganggap perencanaan suksesi sebagai tugas HR semata. Padahal, ketika hanya HR yang menangani, bobot eksekutifnya menjadi hilang. Perencanaan suksesi harus menjadi tanggung jawab kepemimpinan secara keseluruhan, dengan HR mendukung prosesnya, sementara manajer lini dan tim pimpinan senior memegang tanggung jawab pada hasil akhir. Jadi, kolaborasi dari berbagai pihak sangatlah penting untuk keberhasilan suksesi. Para pemimpin senior memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan suksesi, bukan hanya sebagai pengamat tapi sebagai peserta aktif.
Mereka secara langsung membentuk jalur talenta dengan memberikan peluang pengembangan, memberikan visibilitas kepada talenta yang sedang berkembang, dan juga dengan terbuka berdiskusi tentang kapan dan bagaimana mereka akan meninggalkan posisi mereka. Salah satu peran paling krusial adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menunjuk pengganti mereka sendiri dan secara aktif berinvestasi dalam mempersiapkan orang tersebut. Ini menuntut keberanian untuk melepaskan kontrol atas posisi mereka demi kepentingan masa depan organisasi. Pemimpin yang mengutamakan hal ini biasanya dikenang karena dampak besar yang mereka tinggalkan secara profesional. Pada slide ini, kita membahas pentingnya percakapan suksesi yang transparan. Pertama, sangat penting untuk menyampaikan kepada calon penerus bahwa mereka telah diidentifikasi sebagai kandidat potensial untuk peran di masa depan. Kita harus jelas mengenai kerangka waktu, kesenjangan yang masih ada, serta rencana pengembangan yang telah disusun. Lebih dari itu, ajak mereka untuk merasa menjadi bagian dari proses dengan menjadi rekan pemilik atas rencana tersebut. Di sisi lain, ada hal yang tidak boleh dijanjikan, seperti memberitahu seseorang bahwa mereka pasti akan mendapatkan suatu jabatan. Karena suksesi bukanlah jaminan, keadaan bisa berubah kapan saja. Kita harus jujur dan menyampaikan bahwa mereka ada dalam pipeline dan akan dipertimbangkan secara serius, tapi tidak ada kepastian mutlak. Ketika menghadapi penolakan, penting untuk menangani dengan sensitif. Jika seseorang dikeluarkan dari rencana suksesi atau tidak terpilih, mereka berhak mendapatkan percakapan yang jujur, pribadi, dan penuh hormat. Jelaskan secara terbuka apa yang terjadi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, dan bagaimana jalur karir masa depan yang realistis bisa dijalani. Dengan demikian, komunikasi tetap terjaga dengan baik dan rasa hormat tetap terpelihara. Keberagaman dan inklusi dalam perencanaan suksesi sangat penting untuk memastikan kekuatan organisasi tetap terjaga. Pipeline suksesi yang hanya mencerminkan satu profil demografis justru menjadi risiko. Ketika kumpulan suksesi terlalu sempit, organisasi berisiko kehilangan kandidat yang cakap dan mengurangi kemampuan adaptasi. Ini juga membatasi ragam perspektif yang tersedia di tingkat kepemimpinan. Untuk menangani hal ini, kita harus melakukan tindakan yang disengaja pada tahap identifikasi. Penting untuk meninjau kumpulan talenta secara berkala dengan mempertanyakan apakah ada individu cakap dari kelompok yang kurang terwakili yang belum masuk pipeline. Jika iya, kita perlu mencari tahu alasannya. Biasanya, jawabannya lebih bersifat struktural daripada terkait kemampuan, dan hal ini dapat diperbaiki dengan merancang proses yang lebih inklusif dan sengaja. Pada bagian ini, kita membahas tentang suksesi darurat, yaitu merencanakan hal yang tak terduga, seperti kepergian mendadak akibat sakit, pengunduran diri, atau kejadian tak terduga lainnya. Penting untuk memastikan bahwa setiap peran kritis memiliki satu individu yang siap mengambil alih tanggung jawab secara sementara, meskipun hanya dalam jangka waktu singkat. Selanjutnya, kita perlu menjaga dokumen transisi peran tetap mutakhir. Dokumen ini sangat krusial karena mencakup kontak utama, keputusan yang sedang berlangsung, komitmen yang belum selesai, serta informasi penting yang dibutuhkan pengganti sejak hari pertama. Idealnya, dokumen ini harus ditinjau setidaknya 2 kali dalam setahun agar tetap relevan. Terakhir, komunikasi selama masa transisi harus dikelola dengan jelas, baik secara internal maupun eksternal. Rencana komunikasi yang baik membantu mengurangi gangguan dan menghindari ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan tersebut bisa menghabiskan waktu, energi, dan bahkan mengurangi kredibilitas organisasi di mata klien dan rekan kerja. Pada slide ini, kita membahas tentang transfer pengetahuan dalam perencanaan suksesi. Setelah proses transisi berlangsung, sangat penting untuk melakukan tinjauan pasca transisi guna memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, serah terima yang terstruktur menjadi kunci agar pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin sebelumnya dapat diteruskan dengan baik. Ini melibatkan upaya menangkap pengetahuan yang seringkali tidak tertulis dalam deskripsi pekerjaan resmi. Ketika seorang pemimpin meninggalkan posisi, mereka membawa serta banyak pengetahuan institusional yang sangat berharga. Oleh karena itu, melakukan transfer pengetahuan yang proaktif dan sudah terintegrasi dalam rencana suksesi sebelum transisi terjadi, sangat penting untuk mencegah hilangnya informasi krusial ini. Dengan cara ini,
Pemimpin baru bisa memulai perannya dengan lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan. Untuk menyelaraskan strategi talenta dengan strategi organisasi, kita harus mulai dengan memahami arah bisnis organisasi terlebih dahulu, sebelum menentukan peran kritis atau individu berpotensi tinggi. Penting untuk memikirkan kemana organisasi akan bergerak dalam 3-5 tahun ke depan, karena strategi talenta harus mencerminkan visi masa depan tersebut, bukan hanya mengikuti struktur organisasi saat ini. Selanjutnya, strategi ini harus diterjemahkan menjadi kebutuhan kapabilitas yang spesifik. Misalnya, jika organisasi berencana berekspansi ke pasar baru, maka perencanaan suksesi harus mencakup kandidat dengan kecakapan budaya yang sesuai, pengalaman manajemen klien, serta pengetahuan regional. Di sisi lain, jika fokusnya adalah transformasi digital, pipeline pemimpin harus terdiri dari orang-orang yang mampu memimpin di lingkungan teknologi tersebut. Pada dasarnya, strategi talenta ini menentukan profil pemimpin masa depan yang akan kita kembangkan mulai hari ini. Pada slide ini, kita membahas tentang analitik talenta, yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan menggunakan data. Pertama, kita lihat data perencanaan tenaga kerja, di mana kita melacak tingkat kritikalitas peran, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi kosong, serta rasio perekrutan internal versus eksternal untuk peran senior. Angka-angka ini sangat penting karena menunjukkan apakah pipeline tenaga kerja kita sehat atau justru rapuh. Selanjutnya, kita perhatikan kekuatan cadangan suksesi. Untuk setiap peran kritis, kita harus tahu berapa banyak calon pengganti yang siap pada setiap tingkat kesiapan. Hanya dengan satu angka, kita bisa melihat langsung kesehatan pipeline dan mengetahui area mana yang membutuhkan investasi paling mendesak. Terakhir, retensi karyawan berpotensi tinggi juga sangat krusial. Karyawan berpotensi tinggi yang merasa pengembangan mereka terabaikan cenderung meninggalkan perusahaan. Dengan melacak tingkat attrition khusus untuk kelompok ini secara terpisah dari turnover keseluruhan, kita dapat memperoleh peringatan dini dan mengambil tindakan sebelum kehilangan tersebut berdampak besar. Mempertahankan karyawan berpotensi tinggi membutuhkan perhatian khusus karena mereka biasanya sudah paham nilai pasar mereka sendiri. Mereka sering mendapat tawaran dari luar, jadi jika kita tidak aktif berinvestasi dalam pengembangan mereka, memberikan tantangan yang bermakna, dan mengakui kontribusi mereka cenderung mencari peluang di tempat lain. Penting untuk dipahami bahwa retensi bukan hanya soal kompensasi. Riset menunjukkan, kesempatan berkembang, kualitas manajemen, dan otonomi dalam bekerja jauh lebih efektif untuk menjaga mereka tetap bertahan. Kehilangan karyawan berpotensi tinggi setelah bertahun-tahun investasi tentu sangat mahal, dan ini biasanya bisa dihindari dengan pendekatan yang tepat. Umpan balik adalah alat penting dalam pengembangan pribadi dan profesional. Pertama, buatlah spesifik umpan balik yang Anda berikan dengan menjelaskan situasi yang jelas, perilaku yang diamati, dan dampaknya. Orang akan tahu langkah konkret yang harus diambil. Kedua, berikan umpan balik secara tepat waktu, yaitu segera setelah kejadian, agar pesan Anda tetap relevan dan diterima dengan baik. Selanjutnya, buatlah umpan balik menjadi dua arah dengan mengajak orang yang menerima umpan balik untuk berbagi pandangannya terlebih dahulu. Ini akan menciptakan suasana kolaboratif dan mengurangi sikap defensif. Terakhir, selalu akhiri percakapan dengan rencana tindakan yang jelas, termasuk langkah apa yang akan diambil, dukungan yang dibutuhkan, dan kapan tindak lanjut akan dilakukan agar umpan balik menjadi titik balik yang nyata dalam pengembangan mereka. Di slide ini, kita membahas tentang membangun budaya pengembangan dalam organisasi. Budaya pengembangan adalah lingkungan di mana pembelajaran menjadi bagian alami dari pekerjaan sehari-hari, bukan hanya sesuatu yang terjadi saat pelatihan khusus. Para manajer secara rutin membicarakan pertumbuhan karyawan, dan kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Hal ini menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman untuk mengakui hal-hal yang belum mereka ketahui. Namun, ada hambatan yang sering menghalangi terbangunnya budaya ini. Misalnya, ketika manajer terlalu sibuk, atau terlalu protektif terhadap talenta terbaik, atau terlalu fokus pada hasil jangka pendek, mereka cenderung mengabaikan investasi dalam pengembangan kapabilitas jangka panjang. Peran pemimpin senior sangat penting di sini, karena ketika mereka secara terbuka membahas kebutuhan pengembangan diri mereka sendiri,
Ini memberikan izin sekaligus dorongan bagi seluruh organisasi untuk melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, budaya pengembangan dapat tumbuh dan mendukung kemajuan bersama. Pada slide ini, kita membahas studi kasus dari proses Session C di General Electric. Session C adalah sebuah proses peninjauan talenta tahunan yang dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer. Setiap unit bisnis mempresentasikan pipeline talenta, kandidat suksesi, dan rencana pengembangan individu secara langsung kepada pimpinan senior, termasuk CEO. Keefektifan proses ini berasal dari keterlibatan langsung pemimpin tertinggi, yang menunjukkan bahwa pengembangan talenta adalah prioritas strategis organisasi, bukan hanya tugas yang didelegasikan. Hal ini juga menciptakan akuntabilitas di setiap tingkat kepemimpinan. Dari sini kita belajar bahwa perencanaan suksesi yang efektif memerlukan kepemilikan eksekutif yang nyata, akuntabilitas terstruktur, dan disiplin tahunan yang konsisten. Model ini memperkuat budaya talenta di perusahaan, menjadikannya sebuah bahasa bersama yang bertahan melampaui kepemimpinan individu. Dalam 90 hari pertama sebagai pemimpin baru, membuat transisi yang sukses sangat krusial untuk menetapkan arah dan budaya kerja ke depan. Proses ini meliputi 4 langkah penting: putuskan, terhubung, nilai, dan dengarkan. Anda harus memutuskan prioritas utama dan membangun hubungan yang kuat dengan tim. Kemudian, lakukan penilaian mendalam terhadap situasi yang ada dan jangan lupa untuk aktif mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Penelitian oleh Watkins menunjukkan bahwa pemimpin yang masuk tanpa rencana transisi yang terstruktur berisiko lebih tinggi mengalami kegagalan di tahun pertama. Oleh karena itu, rencana suksesi perlu memasukkan panduan jelas untuk 90 hari awal ini agar keberhasilan dapat lebih terjamin. Peran manajer dalam pengembangan talenta sangatlah krusial. Manajer lini memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan program HR atau anggaran pelatihan manapun. Setiap keputusan harian yang mereka buat, mulai dari tugas yang diberikan, tingkat otonomi yang diberikan, hingga waktu yang dialokasikan untuk coaching, semua ini menjadi tuas utama bagi pertumbuhan individu. Manajer yang secara konsisten fokus mengembangkan timnya akan melihat hasil berupa tim yang lebih kuat, keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, dan saluran suksesi yang lebih sehat. Ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari menjadikan pengembangan talenta sebagai inti dari peran manajerial. Jika manajer merasa terlalu sibuk untuk mengembangkan staf, masalahnya bukan pada manajemen waktu, melainkan pada cara menetapkan prioritas. Pada slide ini, kita membahas pengembangan kapabilitas kepemimpinan di berbagai tingkat yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang. Transisi pertama adalah dari kontributor individual menjadi manajer. Ini merupakan momen paling kritis karena keterampilan yang dibutuhkan berubah drastis, from fokus pada pekerjaan sendiri menjadi memimpin dan mengelola orang lain. Sayangnya, banyak manajer baru harus mencari tahu semuanya sendiri, padahal sebenarnya ada cara yang lebih efisien. Selanjutnya, ketika seorang manajer naik ke posisi pimpinan senior, peran mereka bergeser dari mengelola tugas dan orang ke membentuk arah, budaya, dan sistem organisasi. Pada tahap ini, kemampuan untuk memengaruhi tanpa otoritas langsung, berpikir jangka panjang, dan mengambil keputusan dengan informasi yang tidak lengkap menjadi sangat penting. Terakhir, transisi ke kepemimpinan eksekutif membawa tantangan baru, seperti menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, membangun hubungan dengan dewan dan lingkungan eksternal, serta peran mewakili organisasi secara publik. Untuk berhasil di level ini, seringkali diperlukan dukungan seperti coaching eksekutif, jaringan profesional, serta paparan langsung pada dewan. Semua langkah ini krusial untuk memastikan kepemimpinan yang efektif pada setiap tingkatan. Mobilitas lintas fungsi merupakan strategi penting dalam pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki pengalaman bekerja di berbagai fungsi memiliki keunggulan berupa perspektif yang lebih luas, jaringan yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi menciptakan nilai. Ini menjadikan mobilitas lintas fungsi salah satu indikator paling andal untuk efektivitas kepemimpinan senior. Namun, seringkali organisasi menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan strategi ini. Unit bisnis dan fungsi cenderung enggan melepaskan talenta terbaik mereka ke penugasan rotasi karena khawatir akan dampak negatif jangka pendek terhadap kinerja mereka sendiri.
Ketegangan ini memang nyata dan membutuhkan peran kepemimpinan senior untuk menyampaikan pentingnya manfaat jangka panjang serta, jika diperlukan, mewajibkan mobilitas bagi individu dengan potensi tinggi. Tanpa intervensi aktif, talenta terbaik biasanya akan tetap berada di fungsi yang sama, yang dapat membatasi perkembangan mereka sekaligus merugikan pipeline kepemimpinan organisasi ke depan. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya meninjau dan memperbarui rencana suksesi secara berkala. Ada 3 momen utama yang harus diperhatikan untuk memastikan rencana suksesi tetap relevan dan efektif. Pertama, setiap kuartal, kita perlu meninjau kemajuan rencana pengembangan bagi semua penerus yang siap dalam 1 hingga 2 tahun. Pada waktu ini, kita juga mengonfirmasi perubahan pada persyaratan peran kritis atau arah organisasi, serta melakukan pembaruan terkait kepergian atau perekrutan baru. Kedua, setiap tahun diadakan rapat tinjauan talenta yang menyeluruh. Di sini, skor kesiapan semua penerus dinilai ulang, daftar peran kritis diperiksa kembali, dan dipastikan bahwa rencana pengembangan yang ada aktif serta memberi hasil. Hasil tinjauan ini kemudian dilaporkan ke Dewan jika diperlukan. Terakhir, pada saat terjadi transisi besar seperti perubahan signifikan dalam bisnis, kepemimpinan, atau struktur organisasi, rencana suksesi harus segera ditinjau ulang. Peristiwa seperti merger, akuisisi, atau perubahan strategi dapat dengan cepat membuat rencana yang ada menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kelincahan dalam penyesuaian rencana sangat krusial agar organisasi tetap siap menghadapi perubahan. Pada slide ini, kita membahas tentang peran penting Dewan dalam perencanaan suksesi, khususnya untuk posisi CEO dan eksekutif senior. Dewan harus terlibat secara aktif karena kepergian seorang chief eksekutif tanpa pengganti internal yang kredibel bisa sangat mengganggu organisasi. Oleh karena itu, praktik terbaik menuntut Dewan untuk menjaga pandangan yang jelas dan terus-menerus terhadap potensi pemimpin yang ada setidaknya 2 tingkat di bawah CEO. Ini berarti memahami siapa yang sedang dipersiapkan, bagaimana rencana pengembangannya, serta adanya rencana suksesi darurat untuk setiap posisi eksekutif yang kritis. Semua pengawasan ini perlu diatur secara formal dalam kalender kerja tahunan Dewan agar tidak terabaikan. Pada slide ini, kita membahas bagaimana mengintegrasikan perencanaan suksesi dengan manajemen kinerja secara efektif. Pertama, penting untuk menetapkan sasaran yang mencakup bukan hanya pencapaian kinerja tapi juga tujuan pengembangan. Ini karena seseorang hanya bisa mengembangkan kapabilitas jika ada target pengembangan yang jelas dalam rencana kinerjanya. Selanjutnya, saat melakukan peninjauan tengah tahun dan akhir tahun, kita harus membahas pencapaian kinerja dan kemajuan pengembangan dalam satu pertemuan yang sama, tidak terpisah, supaya diskusinya lebih menyeluruh. Setelah setiap siklus kinerja, sangat penting untuk memperbarui rencana suksesi agar penilaian kesiapan mencerminkan perubahan nyata yang terjadi. Terakhir, pengembangan adalah proses berkelanjutan, jadi setiap kali peninjauan selesai, kita harus menyepakati dan mendokumentasikan tujuan pengembangan berikutnya agar kapabilitas terus dibangun secara bertahap dan terukur. Pada slide ini, kita membahas cara mengukur efektivitas program suksesi Anda dengan menggunakan 3 metrik kunci. Pertama, targetkan setidaknya 2 calon penerus yang layak untuk setiap peran kritis di organisasi Anda. Ini penting karena 1 calon saja bisa menjadi titik kegagalan jika terjadi sesuatu. Kedua, pantau tingkat pengisian internal untuk posisi senior. Idealnya, lebih dari 60% dari posisi ini diisi dari dalam, yang menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan karyawan benar-benar berhasil. Terakhir, perhatikan waktu transisi, yaitu seberapa cepat calon penerus bisa mengambil alih peran kritis, dengan target ilustratif sekitar 90 hari. Waktu transisi yang panjang bisa menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan atau proses alih pengetahuan yang kurang efektif. Ingat, angka-angka ini bukan tolok ukur universal, tetapi panduan yang bisa Anda sesuaikan dengan kondisi dan strategi organisasi Anda saat ini. Dalam mengambil keputusan mengenai talenta, ada beberapa dimensi hukum dan etika yang harus kita perhatikan. Pertama, konsistensi dan dokumentasi sangat penting sekali. Emphasis. Setiap keputusan seperti promosi, pengembangan, atau nominasi suksesi harus didokumentasikan dengan kriteria yang jelas dan objektif.
Hal ini tidak hanya melindungi individu dan manajer, tetapi juga organisasi, terutama jika keputusan tersebut dipertanyakan di kemudian hari. Kemudian, kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar persyaratan anti-diskriminasi. Ini berarti kita tidak boleh mempengaruhi keputusan berdasarkan jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, disabilitas, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. Sangat penting untuk mendokumentasikan kriteria yang digunakan dan memastikan penerapannya konsisten agar bebas dari diskriminasi. Terakhir, terkait privasi data, rencana suksesi dan asesmen talenta mengandung data pribadi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, akses data harus dibatasi dengan ketat, disimpan dengan aman, dan selalu mengikuti peraturan perlindungan data yang berlaku, termasuk GDPR jika relevan. Ini memastikan bahwa informasi pribadi dilindungi dengan baik sepanjang proses pengelolaan talenta. Pernyataan filosofi talenta adalah sebuah deklarasi singkat yang sangat penting, karena menjelaskan bagaimana organisasi kita memandang orang, pengembangan, dan kesempatan kepemimpinan. Pernyataan ini menjadi panduan jelas bagi manajer dan karyawan, serta acuan utama saat kita menghadapi keputusan terkait talenta yang mungkin dipertanyakan. Sebuah pernyataan filosofi talenta yang kuat harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana organisasi mengidentifikasi talenta? Kedua, apa komitmen organisasi dalam hal pengembangan? Dan ketiga, apa yang diharapkan organisasi sebagai imbal balik dari individu yang telah diinvestasikan? Tanpa filosofi yang tertulis dengan jelas, keputusan talenta bisa terlihat seolah-olah diambil secara sembarangan, padahal tidak. Pernyataan yang jelas ini membantu mengurangi persepsi tersebut dan membangun kepercayaan, sehingga mempermudah percakapan terkait suksesi di masa depan. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen talenta dan suksesi saat ini. Sistem manajemen talenta seperti SAP SuccessFactors, Workday, dan Oracle HCM memungkinkan organisasi mengelola data karyawan secara terpusat, memantau perkembangan rencana pengembangan, dan memelihara peta suksesi dengan aman. Namun, keberhasilan platform ini sangat bergantung pada penggunaan aktif oleh manajer lini, bukan hanya oleh tim HR saja. Selain itu, analitik prediktif yang disediakan oleh beberapa platform mampu mengidentifikasi tanda awal ketidakterlibatan atau risiko karyawan untuk keluar, walaupun tidak selalu sempurna. Hal ini bisa menjadi alarm dini untuk mengadakan diskusi pengembangan atau strategi retensi. Tidak kalah penting, alat pembelajaran digital kini memungkinkan program pengembangan karyawan dilakukan secara online, dan efektivitasnya meningkat ketika kontennya disesuaikan dengan kebutuhan individu, bukan sekadar disajikan dalam katalog tanpa panduan yang jelas. Komitmen eksekutif adalah kunci utama dalam keberhasilan perencanaan suksesi. Program yang tidak didukung oleh para pemimpin senior seringkali hanya menghasilkan dokumen tanpa dampak nyata. Seringkali, dukungan hanya sebatas prinsip, tanpa aksi nyata seperti meluangkan waktu untuk rapat tinjauan talenta atau diskusi jujur tentang calon penerus. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu mengaitkan perencanaan suksesi dengan risiko bisnis secara langsung. Jelaskan kepada para pemimpin betapa mahalnya kekosongan posisi kritis yang tidak terencana, baik dari segi waktu, biaya, dampak terhadap klien, maupun gangguan pada tim. Dengan memposisikan perencanaan suksesi sebagai bagian dari manajemen risiko, keterlibatan eksekutif akan meningkat secara signifikan. Saat mengomunikasikan program suksesi secara internal, penting untuk membagikan filosofi umum, proses, dan kriteria secara terbuka kepada semua karyawan, sehingga mereka memahami cara talenta diidentifikasi, peluang pengembangan yang tersedia, serta bagaimana keputusan suksesi dibuat. Transparansi ini membangun kepercayaan dan mengurangi rumor. Namun, ada juga informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, seperti penetapan suksesi individual dan nama-nama penerus untuk posisi tertentu, yang hanya dibagikan berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui. Ini penting untuk mencegah rasa berhak yang terlalu dini, persaingan internal, dan dinamika yang canggung antara pemegang peran saat ini dengan penerus yang ditunjuk. Selain itu, setiap individu yang berada dalam jalur talenta harus diajak berbicara secara langsung dan jujur oleh manajernya mengenai posisi mereka, harapan dari mereka, dan investasi pengembangan yang akan dilakukan organisasi. Percakapan ini bukanlah opsional, melainkan kunci keberhasilan rencana suksesi.
Pada masa depan perencanaan suksesi, kita akan melihat pergeseran penting dari fokus pada posisi ke fokus pada kapabilitas. Perencanaan suksesi tradisional biasanya menempatkan perhatian pada siapa yang akan menggantikan posisi tertentu. Namun pendekatan modern lebih menekankan pada keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan organisasi ke depan. Dengan demikian, pipeline pengembangan talenta dibangun berdasarkan kebutuhan kapabilitas, bukan hanya struktur organisasi yang ada saat ini. Selain itu, pengembangan talenta tidak lagi hanya dilakukan melalui tinjauan tahunan yang formal. Sebaliknya, sekarang terdapat percakapan pengembangan yang lebih sering dan ringan, didukung oleh teknologi dan perubahan budaya belajar di organisasi. Ini membuat proses pengembangan menjadi lebih berkelanjutan dan terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari, serta menggeser tanggung jawab pengembangan dari hanya HR ke tangan manajer lini dan individu itu sendiri, yang tentunya memerlukan investasi yang lebih besar pada kapabilitas manajer. Mari kita lihat ringkasan dari pelatihan ini. Pertama, sangat penting untuk membedakan antara kinerja tinggi dan potensi tinggi. Karyawan dengan kinerja tinggi bermutu pada peran mereka saat ini, sementara karyawan dengan potensi tinggi menunjukkan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih kompleks di masa depan. Keduanya sama-sama bernilai, namun membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbeda. Kedua, kita harus membangun rencana pengembangan yang spesifik, aktif, dan dimiliki bersama antara manajer dan karyawan. Rencana ini harus mencakup tindakan nyata dan terus ditinjau untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Ketiga, perencanaan suksesi yang baik bukan hanya soal membuat daftar nama, melainkan menciptakan pipeline kandidat yang bertingkat dengan tingkat kesiapan berbeda. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif para pemimpin senior, bukan hanya Departemen HR, dan terus diupdate berdasarkan perkembangan. Terakhir, fondasi dari semua ini adalah transparansi dan keadilan. Karyawan yang mengerti bagaimana keputusan terkait talenta diambil secara jelas dan adil akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam peluang pengembangan dan tetap berkomitmen pada organisasi. Ini adalah kunci untuk membangun budaya yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Seperti kata Harvey S. Firestone, pertumbuhan dan pengembangan manusia adalah panggilan tertinggi dalam kepemimpinan. Manajemen talenta dan suksesi bukan hanya tugas biasa, melainkan tanggung jawab besar yang akan menentukan masa depan organisasi Anda. Keputusan tentang siapa yang akan dikembangkan dan dipersiapkan untuk kepemimpinan selanjutnya akan membentuk organisasi selama bertahun-tahun. Kami harap Anda membawa pulang ide-ide praktis yang bisa langsung diterapkan dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana membangun suatu keberlanjutan yang nyata. Teruslah belajar, bertanya, dan berinvestasi pada orang-orang di sekitar Anda. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan tentang referensi yang digunakan dalam presentasi ini. Referensi utama berasal dari buku dan penelitian terkemuka yang membahas pengembangan karir, strategi kepemimpinan, dan manajemen bakat. Selain itu, saya juga merujuk pada sumber profesional dan institusional seperti Society for Human Resource Management, Corporate Leadership Council, dan Korn Ferry Institute yang menyediakan wawasan berbasis riset dan praktik terbaik dalam bidang manajemen talenta. Perlu dicatat bahwa beberapa sumber praktisi, termasuk dokumentasi internal spesifik tentang Session C, tidak tersedia secara publik dan telah digantikan dengan sumber sekunder yang dapat diakses secara umum. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan keterandalan informasi yang kami sajikan di sini. Dengan begitu, kita bisa percaya bahwa materi ini didukung oleh landasan riset dan praktik yang kuat, walaupun ada keterbatasan akses pada beberapa sumber tertentu. Sebelum kita akhiri, saya ingin menekankan bahwa konten ini dibuat khusus untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal saja. Harap digunakan dengan hati-hati karena bisa saja ada kesalahan di dalamnya. Penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini. Penting untuk selalu menggunakan penilaian profesional sendiri dan tidak menggantikan konsultasi hukum atau ahli jika Anda menghadapi masalah yang kompleks. Terima kasih atas perhatiannya.